Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah para leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izin para sedulurku, para sepuh dimanapun berada, saya ingin mengijazahkan tentang keistimewaan huruf mim dan pendapatan sebuah khodam malaikat. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat menyaksikan segala sesuatu tentang amal-amalan dan sejarah dari Saumas 81. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat, mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para sedulur, saya merokok sebentar. Di dalam kehidupan banyak sekali yang terjadi, yang kita alami dalam bermasyarakat. Tidak hanya saja masalah dalam hal finansial, berupa pekerjaankah, pendapatan perdagangankah, bahkan jodoh, jual beli rumah dan tanah, dan lain sebagainya. Setidaknya itu menggambarkan kepada diri kita untuk mengetahui segala sesuatu yang lebih jauh, suatu pengharapan kepada suatu keyakinan untuk hal-hal yang kita tuju dan yang kita harapkan untuk menjadi lebih baik, lebih benar, dan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Banyak bencana, banyak segala sesuatu malapetaka, tidak hanya dalam sebuah negara, tapi hiruk pikuk berupa perekonomian, politik, yang menuntun kita sebagai warga masyarakat Nusantara itu sendiri, yang notabene sudah berubah menjadi Indonesia, untuk berperilaku lebih bijak, lebih tenang, lebih eling, dan lebih kepada sesuatu yang akrab baiklah, aja saling bertengkar. Perbedaan itu memang menjadi sesuatu yang kewajaran. Tapi kalau selalu digesek-gesek akan menimbulkan suatu perpecahan. Kalau ini ucapan beliau, orang tua kita yang sepuh, yang soleh dan soleha, berpesan kepada anak putu. Baik, dilanjut Pak dulu. Jadi keistimewaan huruf mim itu sendiri bertujuan intinya untuk mendapatkan suatu khodam malaikat yang membantu melalui wasilahnya untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Perlu puasa enggak, Kang? Enggak perlu puasa. Yang penting dilakukan di waktu yang tepat sesuai dengan ajarannya. Itu para sedulur. Dalam tafsir, para sedulur, di dalam tafsir, huruf mim merupakan simbol menjadi Ahmad. Tadi, sedulur, ada yang lewat? Kelihatan? Dilanjut. Merupakan menjadi sebuah Ahmad atau Muhammad yang merupakan suatu pintu ahad. Perbedaan antara Ahmad
dan Ahad, yaitu berkaitan dengan Muhammad itu sendiri, adalah suatu penutup jalur risalah kenabian. Di dalam sholat juga para sedulur, yang saya ketahui saja, ini kita receh-receh aja lah. Receh-receh aja dalam pembahasan huruf mim itu sendiri. Di dalam tingkah laku kita, ritual di dalam sholat, huruf mim itu simbolnya terdapat dalam sujud. Makanya ada suatu metode, cara dari orang tua zaman dulu, sujudlah kamu yang lama. Dalam arti ketika lagi sujud, aja gage-gage nganggo dodok atau tangi, tapi kang rada suwean titik. Karena adalah simbol ketaatan kita, ketauhidan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Paham ya para sedulur ya? Di kalangan sufi, mereka yakin bahwa tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia tanpa makna dan pesan. Sebagaimana dipahami di dalam firman Allah yang berbunyi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Surat Al-Imran ayat 191. Tata cara dalam mengamalkan huruf mim, mangga kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi para pecinta ilmu hikmah, di dalam kitab Syumusul Anwar, dalam kerahasiaan huruf mim dengan tata cara yang berlaku, barang siapa yang menulis huruf mim di telapak tangan kiri sebanyak 700 huruf, penulisannya di saat bulan turun Manajil A'wa, yaitu tanggal 19 September sampai 28 September. Ketika sempurna penulisannya, kemudian membaca hurufnya 700 kali. Setelah membaca hurufnya, lalu membaca qasamnya sebanyak 100 kali, yaitu ayyuhar rohani al-wakil bil huruf fi mim satu katil lazi kholako sawa kafa adalah fi ayyi surotim masya'arokabak ayu asyayid al-kamil al-mukhtarib mim bahari ba'aini jawa min ansor wa nabi imam kubil jabarutil anwar ila ma ajabtani warok faktor hijab wabaini wabainaka ata ang turoka soriya wa angta tukhotibuni wa syakhirli wa naka bibas. Lalu sedulur menyebut tujuannya apa. Setelah sedulur menyebut tujuannya, lalu sedulur tutup dengan doa, ayyuhal makatkur ruhani ajib manda'aka wa ajlib likulla ma uriduhu minka wahdi'uni angta wa awahnaka. Maka kodamnya huruf mim akan menjawab dengan apa yang sedulur minta dengan ridhonya Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala, dan mendapatkan kodam pendamping
yang berguna untuk menjawab secara cepat dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, sudah kita saksikan tata caranya. Jadi para sedulur, saya tambahkan, ketika sedulur menulis huruf mim di telapak tangan, dan ketika itu tidak cukup nih untuk hurufnya itu sampai bilangan 700, sedulur bisa menulisnya di punggung tangan. Paham ya? Jadi ketika di telapak tangan tidak cukup, ya sudah di punggungnya, di punggung tangan, tidak apa-apa, bisa dilakukan itu. Ingat, dilakukan di tanggal 19 September sampai dengan tanggal 28 September di setiap tahunnya. Bagi yang mau, kalau yang tidak mau ya tidak apa-apa. Ini bagi yang perlu, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi sedulur-sedulur yang ada di sana. Salam kenal dari saya, dari Cirebon. Salam waliullah, salamun kolami robi rohid ya Allah. Ya Gusti. Di dalam kitab Al-Halas terdapat sebuah untaian kalimat yang indah. Dia yang menyatakan diri melalui kalimat yang terucap lewat bibir jiwa, juga melalui mereka yang kata-katanya tersumbat, terikat dengan apa yang dikatakannya. Jiwamu ragu, renungkanlah perkataan yang menghilangkan keraguan itu, dan mim menunjukkan jalan menuju padanya. Jalan-jalan yang sempit dan yang lapang, yang jauh maupun yang dekat. Subhanallah. Indah ini kalimat kalau kita renungkan. Makanya perbanyaklah untuk bertafakur, berpikir bahwa Tuhan itu maha luas, maha segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, berikut kita yang di sini, binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang lain. Kita banyak kurangnya, banyak nggak tahunya. Semakin kita tahu, semakin kita merasa bodoh dan merasa tidak tahu. Mudah-mudahan ya para sedulur, ini menjadi suatu solusi bagi yang ingin mencari. Tata caranya jelas, lengkap, mangga dijalankan bagi yang kembali lagi yang memerlukan. Pula pamit para sedulur, mohon maaf jika ada muna lan muni kula kang kurang berkenan ning hati sedulur, kula mohon ampura. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.